Hai guys, welcome back to Miracles Channel. Di video kali ini aku akan bahas soal pengetahuan kuantitatif dan aku bakalan sharing ke kalian tips berpikir kreatif dalam mengerjakan soal atau problem solving. Dan ada soal cerita juga, nanti biar kalian bisa bikin permodelannya kayak gimana. Oke, langsung aja ya ke soal pertama. Oke, soal pertama. By the way, kenapa soal aku itu cukup gampang ya? Karena di sini aku ngajarin gimana caranya berpikir cepat. Bukan tentang sesusah apa soalnya, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan soal dengan lebih cepat, tapi tepat gitu ya. Nah, gimana caranya untuk cepat sebelum ke soal yang sulit? Soal-soal yang sederhana kayak gini aja kita juga harus bisa berpikir kreatif gitu. Dalam problem solving itu nggak cuman ada satu cara yang saklek ya, tapi bagaimana kita bisa mencari tahu cara lain yang bisa membawa kita berpikir lebih kreatif dan cepat juga nanti outputnya. Oke, langsung aja. 35% dari X adalah 42. Oke, 35% itu kan per 100 ya, dikali X sama dengan 42. Dan 5/6 dari Y adalah 25. Pertanyaannya X plus Y berapa gitu kan. Ini dulu deh yang Y gampang banget nih angkanya ya. Ini kan 5, ini 25, ini 5. Berarti Y sama dengan 5 dikali 6. Pindah 2 saja gitu ya. Y-nya 30 gitu. Sekarang pertanyaannya X plus Y berapa. Nah, X sama dengan 4.200 dibagi 35. Ya kan. Ini 42 kali 100. Kemudian dibagi 35 gitu ya. Nah ini kalian jangan langsung arahinnya ke kayak gini gitu. Ya, jangan terlalu saklek mikirinnya langsung, oh yaudah nih bersusun kayak gini. Jangan, tapi kalian tuh bisa melakukan dengan penafsiran. Misalnya 4.200 per 35 ini kan. Nah kalau 35 dikali 100, oh dia 3.500, masih kurang ya. Berarti kalau 100 plus 30 itu kan 130 ya. X plus Y guys. Ya kan? Masih kurang. Gitu kan? Berarti antara C dengan D nih gitu. Karena dia pasti X-nya lebih dari 100. Gitu. Nah, kemudian kita lihat kalau yang C ini berarti tadi kan berapa Y-nya? 30, maka X-nya 115, ya enggak? Ya kan? Sekarang kita kaliin 115 dikali 35, 4.200 enggak? Ya enggak, kita lihat aja nih di belakangnya aja udah 5. Jadi ini enggak sama dengan 4.200. Sekarang kalau yang D, Y-nya tadi 30 berarti X-nya langsung aja. X-nya 120. Loh, gitu kan? 120 kali 35. Nah, 12 kali 35 gitu kan. Berapa nih? 01, 6, 6, 3, 4. Nah, berarti jawabannya D gitu. Jadi sense of, oh iya, ini kan gak mungkin 100. Pasti dia di atas 100 X-nya. Kemudian kalau kita lihat optionnya, oh tinggal C sama D nih yang di atas 100 gitu kan X-nya. Kita lihat C 100. Kita lihat yang C 145 dikurang 30 berapa? 115 kalau dikali 4. 115 kalau dikali ke 35 hasilnya ujungnya 5 bukan 2 gitu. Maka kalian coba lagi yang D gitu. Nah ini enak nih kalau misalkan soal pilihan ganda kan bisa kayak gini gitu. Jadi tipsnya ya, tips lihat option ya, dan melakukan penaksiran gitu. Oke, next. Guys, maaf ya di soal nomor 2 sampai selanjutnya aku agak bisik-bisik karena rekamnya di malam hari. Hehe. Oke, soal nomor 2. Nah, jika min 102x plus 17y sama 136, maka nilai dari 66x min 11y. Oke, nah ini kalian jangan panik. Lihat dulu angkanya. Min 102x plus 17y sama dengan 136. Nah, ini bisa diapain? Bisa dimodifikasi gimana supaya nanti kita bisa nyari ini gitu kan. Nah, ini kan sama kayak 11 6x min y. Gini kan.
Ya dong, ya nggak? Min 66x min 11y, ya kan? Oke, sekarang kita modifikasi yang ini dulu nih. Kalau kalian lihat, angka 102 dan 136 ini adalah kelipatan 17. Ya nggak? Coba 102 ini 17 kali berapa? 17 kali 10 aja kan 170 kan. Ini penaksiran lagi ya, again penaksiran. Nah, berarti di bawah 10 kan? 17 kali berapa yang ujungnya 2? 17 dikali 7 kali berapa yang belakangnya 2? 7 kali 6, ya nggak? 42 kan? 4. Oh iya, 102. Nah, berarti kita bisa keluarin nih, gitu kan? 17 tadi kan 6 ya, berarti min 6 x plus y, ya kan, sama dengan 136 per 17 berapa? 17 kali berapa yang belakangnya 6? 7 kali berapa yang belakangnya 6? 7 dikali 7 kali 8 berapa sih? 56 ya? Iya, 6, 5, 13. Ya benar, berarti 8 ya. Kan bisa dicoret nih kedua ruas. Aduh, salah. Ini kan kedua ruas bisa dibagi 17, ya kan? Nah, ini udah kelihatan nih, min 6x plus y. Ini tadi kita butuh 6x min y, ya kan? Berarti 6x min y sama dengan min 8. Ya kan? Dikali min 1, ini juga dikali min 1 gitu. So, 11 dikali min 8 sama dengan min 8. Jawabannya yang A. Udah gitu aja. Gampang kan? Gampang dong. Nah, kuncinya tadi apa? Ini kita lihat, perhatikan baik-baik, terus modifikasi. Angka terkecilnya 17 gitu kan. Nah, kita lihat 102 dan 136 ini ternyata habis dibagi 17. Makanya kita jadi gini bentuknya, modifikasinya gini. Kenapa kayak gini? Biar nanti bisa dimasukin ke sini. Oke. Udah ya, kita lanjut. Oke guys, soal nomor 3. Nah, kali ini gampang ya, masih gampang nih, semuanya soalnya gampang. Tinggal kalian harus hati-hati dan ya aku ngajarin gimana cara mikirnya yang cepet dan tepat juga. Nah, ini kita lihat ya. Dari optionnya nih kan berarti pertanyaannya P kuadrat plus Q kuadrat kan, gitu kan. Nilainya berada di mana gitu kan. Nah, P ini nih di antara min 5 sampai 8 gitu. Perhatikan tandanya ya. Kalau yang Q tandanya nggak ada garis di bawah ya. Q itu ya baca sendiri deh ya. Min 1 lebih kecil dari Q, lebih kecil dari 5. Intinya itu. Kalau P dia pakai tanda sama dengan di bawahnya gitu. Nah, kalian lihat ABCD-nya. Nih, jangan tiba-tiba karena ini nilai minimum maksimum terus kalian nih 25 ditambah 1 kuadrat ya kan, 26. Oh berarti antara C dan D. Nggak gitu ya. Kenapa? Karena bisa aja 0 gitu kan. Jawabannya bukan C dengan D, jawabannya yang antara A atau B gitu. Kita lihat dulu nih, kenapa 0? Karena P ini kan bisa 0 ya, ya kan, di antara min 5 sampai 8 ya kan bisa 0. Q-nya juga bisa 0, min 1 sampai 5 bisa 0 ya. 0 tambah 0, 0. Berarti nilai minimumnya 0 gitu kan. Sekarang kita tinggal lihat nilai maksimumnya. Nah, si P ini lebih kecil sama dengan 8. Berarti nilai maksimum gitu kan, P kuadrat berarti 8 kuadrat. Ditambah Q maksimumnya berapa? Kurang dari 5 kuadrat kan. Tapi ini lebih kecil dari gitu. Berarti 64 ditambah 25. 89 ya. Ingat ya, lebih kecil dari. Kenapa tandanya nggak ada sama dengan? Ya karena Q-nya lebih kecil dari 5 nih. Bukan Q lebih kecil sama dengan 5 gitu. Jadi dari sini kita lihat bahwa hasilnya nggak boleh 25, tapi dia lebih kecil dari 25. Maka lebih kecil dari 25 ditambah 64 ya lebih kecil dari 89 gitu. Maka jawabannya yang B. Nah, oke, gampang ya. Oke, hati-hati ya, jangan langsung 25 tambah 1 gitu ya.
Perhatikan baik-baik. Oke, ini P di antara minus 5 sampai 8, oh iya bisa 0. Q di antara minus 1 sampai 5 bisa juga 0 gitu. Jadi nilai minimumnya 0 dan kemudian nilai maksimumnya kita lihat dari tanda. Ya, kalau salah satunya ada tanda gini, nggak ada sama dengannya, berarti jawabannya nanti yang nggak ada sama dengannya. Gitu aja. Oke, lanjut nomor 4. Nah, ini juga masih gampang guys. Ini kayak sering banget sih soalnya di SMA, diagram Venn gitu kan. Sebenarnya bisa nggak pakai diagram Venn, tapi lebih gampang dibayangkan kalau kita pakai diagram Venn. Nah, kita bikin dulu deh ya. Ini gambarnya kayak gini. Kita baca soalnya. Dari 60 orang anak, semestanya 60 ya, diketahui bahwa 37 orang diantaranya menyukai sayuran. Oke. 19 orang menyukai ikan dan X orang tidak menyukai keduanya. Berarti ada yang suka sayuran dan ikan dan ada yang suka keduanya gitu kan. Nah, pertanyaan ini, berapa orang anak yang menyukai sayuran dan ikan? Gambarnya gini ya. Yang menyukai sayuran, menyukai ikan. Yang menyukai X orang tidak menyukai keduanya. Berarti kita taruh X-nya di sini, di luar gitu. Tadi yang suka sayuran ada 37 ya. 37 dikurang yang suka keduanya kita anggap aja Y ya. Yang suka keduanya, yang suka ikan ada 19 dikurang yang suka keduanya. Ini kan formulanya. Nah, berarti untuk mencari berapa orang yang suka ikan dan sayuran ya, Y ini gitu kan. Kita bikin nih dari 60 orang anak tadi ya kan. Kan dari 60 orang anak nih, totalnya 60 nih. 60 sama dengan 37 min Y ditambah Y ya, ditambah yang suka keduanya, ditambah lagi yang suka ikan saja gitu kan. Nah, jangan lupa ditambah X. Karena ada juga yang tidak menyukai keduanya gitu. Jadi dia nggak masuk ke dalam si lingkaran ini gitu ya. Nah, ini kan bisa dicoret ya, min Y plus Y. Sisanya tinggal 37 plus 19 berapa? 56 min Y plus X dengan 60 gitu. Ya, Y sama dengan Y-nya pindah ke sini jadi positif, 60-nya pindah ke kanan jadi negatif. 56 dikurang 60 min 4. Berarti Y sama dengan X min 4. Jawabannya yang B. Nah, gitu. Gampang ya. Yang penting kita bisa mentransfer atau membuat permodelan dari soal cerita ini ke modelnya ini. Kali ini diagram Venn gitu. Oke, kita lanjut aja guys. Oke, lanjut nomor 5. Ini soalnya statistik, tapi ini gampang. Tinggal bikin permodelan aja udah selesai. Oke, kita baca ya. Rata-rata 9 bilangan adalah 8. Salah satu di antara 9 bilangan tersebut dibuang. Oke, satunya dibuang ya. Dari 9 awalnya berarti dibuang 1 jadi 8 ya. Rata-rata ke-8 bilangan yang tinggal adalah 7. Jika X adalah bilangan yang dibuang, oke, yang dibuang tadi si X, dan Y sama dengan 16, maka, nah, ini optionnya berarti kita disuruh mencari nilai X berapa kan, biar kita bisa lihat hubungan X dan Y ini gimana gitu ya. X-nya berapa gitu kan, jika Y sama dengan 16. Nah, di sini ada 2 informasi guys. Yang pertama, kalau 9 bilangan ini dirata-ratakan, dia 8. Kemudian kalau dibuang 1 ya, 1 dibuang, jadi rata-rata 8 bilangan dia 7 gitu. Berarti kalian bisa tulis kayak gini nih. Yang dibuang kan X tadi. Sekarang kita misalkan jumlah 8 bilangan itu A gitu ya. Berarti kan untuk membuat permodelan yang di pernyataan 1 ini, di informasi yang ini gitu ya. Jadi kayak bilangan 1 sampai bilangan 9 dijumlahkan gini kan, dibagi 9 sama dengan 8. Kan gitu ya, nyari rata-rata ya. Nah, jumlah 8 bilangan ini A. Kita misalkan ya, A plus X ya kan, dibagi 9 sama dengan 8. Berarti A plus X sama dengan 8 kali 9, 72 gitu. Sekarang yang kedua, rata-rata 8 bilangan. Berarti A ya kan dibagi 8 sama dengan 7 gitu. A tadi kan jumlah 8 bilangan kan. Berarti rata-ratanya gini kan. Sama kayak tadi ya, A sama dengan 7 kali 8, 5, 6. Nah, ini kan bisa dieliminasi ya.
X sama dengan 72 kurang 56. Berapa tuh? 16. Ya nggak? 6 tambah 6, 2 ya, 16. Nah, X-nya 16, Y-nya 16. Maka X sama dengan Y. Udah, kelar, selesai. Gampang nggak sih? Gampang ya? Oke, tinggal kuncinya tadi bikin permodelan dari informasi yang ada. Ternyata 9 bilangan ada 8. Oke, berarti 9 bilangan tadi dijumlahin per 9 sama 8 gitu kan. Dibuang 1. Nah, yang dibuang ini adalah X. Gitu. Kita misalkan aja A ini jumlah 8 bilangan. Ditambah X dibagi 9 sama dengan 8 gitu kan. X-nya dibuang. Nah, sisanya tinggal A kan? A dibagi 8 sama dengan 7. Oke. Kita dapat 2 persamaan di sini ya. A-nya 56 ya tinggal substitusi atau eliminasi lah gitu ya. Gitu. Jadi X sama dengan 72 dikurang A gitu. Maka hasilnya 16 ya. Gampang sekali guys, lanjut. Sekarang nomor 6. Nah, ini soalnya agak panjang sedikit ya, soal cerita, tetapi tenang aja, masih tetap gampang. Baca baik-baik ya. Kopi kualitas 1 dan kualitas 2 dicampur dengan perbandingan berat A banding B. Oke, harga kopi kualitas 1 dan kualitas 2 tiap kilogram masing-masing adalah 16.000 dan 18.000. Jika harga kopi kualitas 1 naik 15%, sedangkan kopi kualitas 2 turun 10%. Oke, kualitas 1 naik, kualitas 2 turun. Tetapi harga kopi campuran setiap kilogram tidak berubah. Oke, harga kopi campurannya nggak berubah gitu. Walaupun tadi kualitas 1 naik dan kualitas 2 turun gitu kan. Berarti ya bisa balance ya, yang 1 naik, 1 turun. Oh, berarti masih bisa balance gitu ya. Maka nilai A banding B berapa gitu ya. Jadi pada awalnya dia kan kualitas 1 K aja ya biar gampang ya. Nggak usah lah, langsung aja 1 banding kualitas 2 A banding B. Sekarang dia naik ya, harga kualitas 1 naik 15%, sedangkan kopi kualitas 2 turun 10%. Tapi harga campurannya nggak berubah gitu. Berarti awalnya kan dia 16.000 ya si kualitas 1. Kita terus dulu. Ini kan harga awal nih. Harga awal sama dengan harga akhir. Ini campuran ya. Ini campuran maksudnya, harga campuran. Gini kan, harga campuran awal sama dengan harga campuran akhir. Si A tadi dikali 16.000 ya kan, ditambah B dikali 18.000. Ini harga awal ya. Ya kan, harga awalnya kan kualitas 1 16.000 dan kualitas 2 18.000 ya kan. Harga akhirnya tadi kualitas 1 naik 15%. Berarti harganya jadi 115% A. Ya nggak sih? Dikali 16.000 ditambah kualitas 2 turun 10%. Oke, berarti 100% dikurang 10% gitu. 90% B dikali 18.000. Kan begitu ya? Nah, ini 16.000 A ditambah 18.000 B sama dengan 16.000 kali 115. 16 kali 115 berapa? 5 kali 6, 33, 9, 6, 5, 1, 1, 0, 4, 8, 1. Ini kan 1840 ditambah nolnya 1 kan. Karena persen per 100 gitu. Berarti 18.400 A ditambah 18 kali 9 72 7 16 16.200 B ya kan. Ini zep nolnya 2. Oke. Nah, berarti tinggal kita pindah ruas aja guys. 18.000 B, 16.200 B. Berarti ininya 1.800 B di sebelah kiri, ya nggak? Terus 18.400 dikurang 16.000, 2.400 A.
Kalau ditanya perbandingannya A dibanding B, berarti 1800 per 2400 ya. Ini bisa dibagi 6, 3 banding 4. Maka jawabannya yang A gitu. Dah gampang ya. Kuncinya adalah ini, bikin permodalan ini. Nah, gimana caranya kalian bisa menganalisis soal ini, soal cerita ini yang berbentuk paragraf ini menjadi sebuah model matematika seperti ini. Persamaan matematika. Ya. Kata kuncinya kan gini tadi. Harga kopi campuran tidak berubah. Tidak berubah itu kan tandanya sama dengan gitu ya. Harga awal sama dengan harga akhirnya gitu. Campuran awal sama dengan harga campuran akhir. Campuran awal berarti yang ini tadi. Harganya 16.000 sama 18.000. Nah, kemudian dia naik. Makanya dikali nih 115%. Ya, kalau dia naik 15% berarti harganya ya 115% gitu. Turun 10% berarti harganya 100% dikurang 10%, 90% yang harus dibayar gitu kan. Ya udah, set. Nah, tinggal nanti ketemulah A banding B-nya berapa gitu. Dari sini jangan kebalik ya. Nanti kalau kalian malah yang A-nya 4, B-nya 3. Hati-hati ya. Ini kalau mau bikin A per B, berarti B-nya kan pindah ruas ke kanan ya. 2400-nya pindah ruas ke sini gitu. Sehingga nanti jatuhnya jadi 3/4. Jangan kebalik. A banding B jangan kalian bikin jadi 4/3. Salah ya. Oke, hati-hati. Lanjut. Oke, ini soal terakhir guys, karena aku udah mau tidur. Ini udah jam berapa ini ya? Jam 1:30 aku mau tidur. Curhat. Masih soal cerita. Ini juga challenge-nya adalah kalian harus bisa bikin permodelan dari narasi ini ya. Kita baca pelan-pelan. Masih sama juga statistik. Mita adalah karyawan pada perusahaan tekstil yang bertugas menyimpan data kenaikan produksi selama 5 periode. Setelah dicari, Mita menemukan 4 data kenaikan. Ya, ada 4 data nih, 4%, 9%, 7%, 5% gitu ya. Satu data lagi yaitu data kelima. Oke. Ada data kelima ya, oke. Bila Mita hanya ingat bahwa rata-rata dan median dari 5 data tersebut adalah sama, maka kenaikan produksi yang mungkin pada periode kelima adalah ini berkisar ya. Berarti dia nanyanya range ya. Nih, lihat aja nih optionnya A sampai D. Range. Oke. Kalau range ini ya bisa dikerjakan dong. Gimana coba? Sekarang dia bilang tadi informasinya adalah rata-rata hitung dan median dari 5 data tadi sama. 5 data tadi kita urutkan ya. Kalau mencari median kan berarti kita harus mengurutkan dari terkecil sampai terbesar gitu kan. 4, 5, 7, 9. Nah, sekarang ini kan jawabannya range ya, berkisar gitu kan. Berarti ini nilai minimum, ini jika X-nya maksimum gitu kan. Nah, kita bisa taruh untuk yang minimum X-nya di sini. Ini minimum. Atau bisa juga kita taruh 4, 5, 7, 9 dan X-nya di sini. Paling besar ya. Maka ini nilai maksimumnya nanti. Gitu. Sekarang yang minimum dulu. Ini tuh kalau dijumlahin berapa? 9 tambah 9, 18 tambah 7, 25 ya. Berarti X ditambah 25 per ada 5 data ya. Sama dengan median. Median itu nilai tengah. Ini kan rata-rata nih. Ini rata-rata. Sekarang sama dengan median katanya kan. Kita bikin ini deh. Nah, rata-rata sama dengan median. Berarti X plus 25 per 5 sama dengan mediannya 5. Median kan nilai tengah tuh. Berarti X plus 25 sama dengan 5 kali 5. 25. X sama dengan 0. Oke? 0%
ya kan? Karena ini kan datanya tadi berbentuknya persen. Nggak ditulis karena ya ngapain repot gitu kan. Kemudian kita cari yang data maksimum tadi. 4579X. Ini data maksimum. Data maksimum. Ini apabila X-nya bernilai maksimum gitu ya. Ini kan tadi 25 ya, berarti 25 ditambah X per 5 sama aja, sama dengan median. Mediannya kalau X-nya maksimum berarti 7 ya. Balik nih, ini tadi. Ini berarti X plus 25 sama dengan 7 kali 5 berapa? 35. X sama dengan 35 kurang 25, 10%, jangan lupa. Nah, berarti kita udah dapet kan nilai X minimumnya 0%, maksimumnya 10%. Jadi, kenaikan produksi yang mungkin pada periode kelima berkisar antara 0% sampai 10%. Jawabannya yang A. Gampang kan? Gitu. Ya, jadi kalian tuh harus bisa menganalisa soal ini. Gimana dari kata-kata jadi model matematika seperti ini gitu. Kalau masih bingung gimana cara ngubahnya, ya memang harus banyak latihan. Dan itu tadi, iya, dengan latihan kalian bisa makin menganalisa, makin peka. Oh iya, cara bikin permodelannya kayak gini. Oh, ini nyambungnya ke sini gitu. Jadi memang harus practice, guys, ya. Ala bisa karena biasa. Gampang ya? Oke guys, this is the end of the video. Thank you so much for watching. Semoga apa yang aku jelaskan di sini bisa bermanfaat buat kalian angkatan 2020 maupun angkatan 2021 dan seterusnya. Oke, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @miraclesitompul. Di TikTok sama di Twitter juga username-nya sama. Oke, see you guys in the next video. Bye-bye!